Kenapa mereka namain anaknya Abdullah padahal mereka nyembah berhala? Karena di zaman jahiliyah itu Allah udah jadi simbol Tuhan, cuman gak punya sifat, gak punya kebesaran, gak punya keagungan, cuman simbol doang. Ya sih, Allah itu Tuhan, tapi yang ditakutin dewa perang, yang didatengin dewa cinta, yang sering-sering dikasih sesajian dewa dagang, dewa rezeki, kayak gitu-gitu. Cuman siapa Tuhannya? Allah. Terus dewa-dewa ini sebagai apa? Sebagai putri-putrinya Allah. Lata, Uzza, Manat, Hubal itu kan semua cewek kan. Jadi di mana-mana biasanya yang mistik-mistik ini lebih pakai banyak simbol cewek gitu. Kayak di selatan pakainya kan bukan raja kan, pakainya ratu gitu. Emang udah biasa kayak gitu. Makanya akhirnya mereka tetap mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tidak mengakui sifat-sifat Allah. Ada hal yang mungkin ketika kita duduk bareng kayak gini yang bisa buat iman kita itu bertambah. Karena kalau kita duduk dalam satu majelis ilmu, kalau yang nambahnya tuh cuma wawasan, saya pikir itu bisa kita dapetin dengan membaca buku, bisa kita dapetin dengan nonton YouTube. Ada hal yang gak bisa didapatkan dengan hanya online atau otodidak. Apa? Iman. Iman itu harus ada ada pengkondisian. Kalau misalnya kayak kemarin pas kita jalan ke Palu tuh ketemu sama orang soleh, salah satunya Habib Umar ya? Habib Ali. Pas saya ketemu dengan beliau nggak ngomong apa-apa tuh iman kayak udah nambah aja gitu. Sama kayak misalnya orang kalau ketemu sama orang kaya gitu, pengusaha sukses, tiba-tiba dia jadi kayak semangat pengen jadi pengusaha, entrepreneur. Ketemu sama orang yang mungkin secara fisik dia ngejaga banget, jadi semangat pengen olahraga. Ketemu sama orang yang misalnya dia jago dengan satu jenis sebutlah keahlian, kita jadi kayak senang gitu. Kayak misalnya sekarang ketemu sama Ustadz Caping gitu kan ya, reggae tampilannya tapi softwarenya Quran, kan luar biasa. Casingnya reggae tapi softwarenya Al-Quran. Jadi semangat pengen, wah ternyata seru juga ya ngafal Quran. Terus juga saya pernah ketemu sama teman-teman yang jago surfing misalnya di laut, melihat mereka take off, mereka pedal gitu, aduh kayaknya pengen nyoba ombak gitu, walaupun hasilnya kegulung terus gitu kan. Tapi kenapa kok muncul semangat itu? Karena ketemu. Beda banget kalau kita hanya baca, beda banget kalau kita cuma nonton aja udah dapat sebetulnya, apalagi kalau ketemu. Kayak misalnya dulu pas ada film Ayat-Ayat Cinta, habis film Ayat-Ayat Cinta ngehit, jadi booming, industri yang muncul lewat pariwisatanya, industri pariwisata orang pengen ke Kairo. Jadi kayak kalau udah ke Kairo itu ngerasain langsung bedanya dengan hanya nonton filmnya, pasti beda. Atau orang yang udah pernah di Kairo nonton film itu pasti beda tuh dengan orang yang habis nonton film baru ke Kairo. Jadi ada pasti ngerasain suasananya akan berbeda dengan hanya melihat adegannya, ngelihat filmnya, baca teorinya. Kayak habis dulu booming film Laskar Pelangi, kan pengen ke Belitung ya. Akhirnya di sana tuh orang jadi ngerasain, oh seru ya, ternyata ini tempat yang SD Muhammadiyah, ini tempat si Laskar Pelanginya yang lagu Seroja atau apa kayak gitu. Jadi nggak cukup kita hanya baca buku atau nonton YouTube. Fungsi majelis ilmu kayak gini nih salah satunya adalah untuk kita ngerasain hal yang nggak bisa kita rasakan ketika kita hanya otodidak. Makanya ada istilahnya sholat sendiri sama sholat berjamaah, itu beda, terutama buat cowok. Sholat sendiri di rumah pasti sunnah ba'diyah dan qobliyahnya tuh males-malesan. Kalau udah di masjid, ya awal-awalnya mungkin ada unsur-unsur pamernya dikit, lama-lama ganti jadi dari pamer jadi malu, lama-lama jadi ikhlas. Pertama kan mungkin kayak, wah gua soleh nih, gua sunnah nih gitu. Udah agak matang,
malu ya kalau nggak sholat sunnah, lebih matang lagi, udah nggak peduli. Tapi terkondisikan oleh jamaah. Makanya mudah-mudahan majelis kita ini bisa jadi salah satu tempat fast charging iman untuk buat kita lebih bergairah lagi dalam amal soleh, baik kepada Allah maupun berbuat baik kepada sesama manusia. Karena goals dari semua ketaatan kita kepada Allah itu tetap aja adalah behavior, perilaku kita kepada sesama manusia. Salah satu ayatnya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya itu dosa yang dilakuin sendiri-sendiri, munkar itu dosa yang merugikan orang lain. Ini mudah-mudahan jadi salah satu fast charging iman. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya pengen sharing satu paragraf Al-Quran di dalam surat Thaha. Mungkin nggak akan kita beresin satu surat karena ini termasuk surat yang panjang. Ada mungkin sekitar 9 atau 8 lembar atau 15 halaman. Kita akan baca dan mentadaburi hanya beberapa ayat atau paragraf kecil yang ada di surat Thaha. Kenapa saya mengangkat ini? Karena ini salah satu surat yang kayaknya punya kesan yang luar biasa dalam sejarah Islam. Surat inilah yang didengar oleh Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Yang unik bukan cuma mendengar ayat terus masuk Islam. Kondisi ketika Umar mendengar surat Thaha dibacain sama Fatimah bintul Khattab itu lagi marah. Jadi Umar lagi marah. Kalau kita perhatikan beberapa adegan sebelumnya tuh, Umar di puncak emosi, marah, di puncak kekecewaan, di puncak kepanikan, dan dia udah nggak tahu harus ngapain lagi, sehingga akhirnya orang sebijak Umar bisa ceroboh ngeluarin pedang pengen bunuh Nabi. Itu bukan tipe Umar banget orang kayak gitu. Dia nggak akan ngeluarin pedang kecuali kepada orang yang mengeluarkan pedang ke hadapan dia. Jadi kayak benar-benar tarung. Orang yang kayak Umar tuh nggak pernah menyakiti orang yang lemah, nggak pernah. Kalau misalnya nyakitin orang, iya, tapi tarung di atas ring, karena emang dia aslinya emang petarung kan. Tapi dia nggak pernah menzolimi orang. Itu bedanya Umar sama Abu Jahal. Kalau Abu Jahal menzolimi orang udah biasa. Kalau Umar walaupun sering tarung, sering nyakitin lawan, tapi itu kayak fair gitu, emang tarung di atas ring, dan itu emang sama-sama ridho. Sehingga orang kayak Umar tiba-tiba marah, sampai saking marahnya dia ngeluarin pedang dan nyari-nyari Rasulullah SAW. Di puncak kemarahannya, yang dia lagi nyari-nyari Nabi, nanya-nanya ke orang di pasar, terus orang bilang, Muhammad, jangan buru-buru kamu datang ke Muhammad, lihat dulu keluarga kamu. Siapa? Fatimah, adik kamu, dan saudaranya yang mereka sudah masuk Islam. Akhirnya makin marah, yang tadi udah marah banget sekarang makin marah, pulang ke rumah Fatimah, di pintu mendengar mereka baca Quran tapi agak sayup-sayup gak jelas gitu. Kemudian dia pukulin adiknya, dia pukulin iparnya. Baru kemudian adiknya mengatakan kalimat, lakukan apa yang kamu suka, kami tidak akan pernah meninggalkan kebenaran agama ini. Baru kemudian Umar diam, menghela nafas panjang, dia tenang dulu. Tiba-tiba dia melihat ada lembaran yang tergulung di bawah tempat duduk, dia ambil, kemudian diraih sama adiknya. Dia bilang, coba bacakan itu kepada saya pengen dengar. Dibacain, Umar menangis. Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi ketika dibacakan ayat ini kepada Umar yang tadinya marah, benci, semua perasaan itu hilang. Ini menunjukkan bahwa surat ini ada sesuatu yang sangat berkesan buat Umar. Apa sih rahasianya? Apa yang ada di dalam surat ini sampai bikin marahnya Umar itu hilang, sampai bikin bencinya Umar itu berubah menjadi cinta, sampai bikin keraguan Umar itu berubah menjadi keyakinan, sampai bikin kalutnya Umar itu berubah menjadi ketenangan. Apa yang ada di dalam surat Thaha?
yang bisa mengubah seseorang seperti Umar yang begitu kerasnya menjadi orang yang tiba-tiba menangis dan gak bisa dia bendung air matanya. Ada sesuatu di dalam surat Thaha yang menurut saya memang semua ayatnya adalah amazing, tapi ada beberapa surat, beberapa ayat, beberapa paragraf yang kayaknya kalau kita coba dalamin, ini salah satu di antara jantungnya surat Thaha. Ketika Nabi Musa alaihissalam pulang dari Yordania. Jadi ceritanya Nabi Musa udah diusir dari Mesir selama beberapa tahun, tinggal di Yordania, dulu namanya Madian. Kalau sekarang namanya Jordania. Nah, tinggal di Yordania sampai akhirnya ketemu dengan jodohnya, nikah, punya keluarga. Nah, setelah sekian tahun kangen pengen balik ke Mesir. Pulanglah nih Nabi Musa dari Yordania ke Mesir lewat Saint Catherine. Saint Catherine itu bahasa Arabnya Tursaina, gunung yang kalau di Mesir itu selalu musim dingin. Musim panas juga dingin. Kalau musim dingin dia salju. Tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama. Naik nih ke Saint Catherine. Malam-malam hujan, badai, gelap. Akhirnya Nabi Musa menyuruh istrinya untuk berlindung di sebuah gua. Kemudian beliau mencari api untuk menjadi penerangan dan juga untuk menghangatkan mereka. Dari api, tiba-tiba dari kejauhan melihat ada satu pohon yang kebakar api tapi dia nggak hangus. Pohonnya itu terbakar oleh api tapi masih utuh, sama sekali nggak hangus. Dan ini sesuatu yang aneh, yang out of the box. Ini cara Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Musa. Jadi ketika Allah ingin memperkenalkan diri kepada Nabi Musa, yang sebetulnya Nabi Musa itu udah kenal Allah. Buktinya apa? Nanti kalau kita baca surat Al-Qasas, Nabi Musa pas habis bunuh orang, kan Nabi Musa pernah bunuh orang kan ya? Tapi gak sengaja, nyolek doang mati kan? Apaan sih lo? Mati. Kan itu kayak Nabi Musa juga heran, apaan sih kok bisa mati gini ya? Belum juga tarung kan? Kebayang Nabi Musa lawan McGregor pasti udah gak ada apa-apanya kan? Ini masih colek doang udah mati gitu. Nah, waktu itu Nabi Musa dikejar sama tentara Firaun, terus Nabi Musa berdoa, ya Allah beri saya petunjuk dan coba arahkan saya ke jalan yang Engkau ridhoi. Jadi Nabi Musa itu udah berdoa kepada Allah, tapi belum mengenal Allah secara utuh. Sama seperti orang Arab jahiliyah, mereka itu sebelum datang Nabi Muhammad udah kenal Allah. Buktinya ada anak di antara mereka yang bernama Abdullah, yaitu ayahnya Rasulullah. Kenapa mereka namain anaknya Abdullah padahal mereka nyembah berhala? Karena di zaman jahiliyah itu Allah udah jadi simbol Tuhan. Cuman gak punya sifat, gak punya kebesaran, gak punya keagungan, cuman simbol doang. Ya sih Allah itu Tuhan, tapi yang ditakutin dewa perang, yang didatengin dewa cinta, yang sering-sering dikasih sesajian dewa dagang, dewa rezeki, kayak gitu-gitu. Cuman siapa Tuhannya? Allah. Terus dewa-dewa ini sebagai apa? Sebagai putri-putrinya Allah. Lata, Uzza, Manat, Hubal itu kan semua cewek kan. Jadi di mana-mana biasanya yang mistik-mistik ini lebih pakai banyak simbol cewek gitu. Kayak di selatan pakainya kan bukan raja kan, pakainya ratu gitu. Emang udah biasa kayak gitu. Makanya akhirnya mereka tetap mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tidak mengakui sifat-sifat Allah. Bahwa Allah itu maha kuasa, maha melihat, maha memberi rezeki, maha segala kebaikan ada di tangannya. Nah, Nabi Musa udah tahu Allah, cuman belum kenal, belum tahu persis dan belum utuh pemahaman tentang Allah. Nah, ini yang buat Nabi Musa akhirnya, yang buat Allah akhirnya memperkenalkan diri lagi pada Nabi Musa. Nyasar di Bukit Tursaina, Saint Catherine, terus biar Musanya ngelihat, biar Musanya fokus. Allah nggak ngomong kepada Nabi Musa itu ketika beliau lagi ngurus keluarganya. Ini apa pelajarannya? Ketika kita ingin lebih mengenal Allah, kadang kita perlu sedikit menenangkan diri. Kita perlu waktu me time-nya dengan Allah. Nggak bisa kita mengenal Allah sambil kayak sibuk gitu. Terus pikiran kita tuh nggak konsen. Itu kayaknya kita cuman dapat ritualnya, tapi nggak dapat rasanya. Dan itu nggak akan ngaruh apa-apa di hati kita. Bukankah iman itu rasa? Iman itu bukan kata-kata. La ilaha illallah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Itu belum jadi iman. Itu baru salah satu di antara caption iman. Imannya sendiri rasanya di sini. Sehingga kalau kita ngomong
hasbiyallah wa ni'mal wakil tapi kita kayak masih ragu gitu, berarti imannya belum berasa tuh. Kita bilang la haula wala quwata illa billah tapi belum tenang, berarti imannya belum berasa. Harusnya ketika kita bilang la haula wala quwata illa billah itu langsung mantap. Ketika kita ada musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, saya lagi ada musibah, ganti dong yang lebih bagus. Itu langsung kayak tenang gitu. Bisa nggak kita kalau lagi ada masalah berdoa udah gitu tenang, kayak udah dijamin beres deh. Nah kalau belum bisa berarti iman kita baru ucapan dan dia itu belum utuh, sehingga kita butuh waktu me time untuk lebih merenung, tafakur, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan me time ini dalam Islam disebut dengan i'tikaf.